saya ketemu ini yang paling mukul saya banget waktu 2016 sampai saya memutuskan ini kayaknya kita bikin aja yayasan buat mengelola ini gitu ya. Tahun 2016 itu kan kita CSR kita itu membangun musola di kawasan Jalur Pantura yang notabene itu prostitusinya kuat banget. Nah, awal saya datang itu, wah saya udah diancam udah pakai golok lah sama penduduk setempat gitu ya, preman-preman di sana disangkanya saya mau memotong jalur prostitusinya itu kan. Nah, setelah saya perdalam, saya jelaskan kalau saya kesini nggak bawa misi itu gitu ya, saya cuma kesini mau bangun musola dan saya pengen nyentuh ranah pendidikan. Nah, setelah negosiasi lebih lanjut, akhirnya saya diizinkan buat bergerak melandingkan program di situ. Saya wawancara lah ke anak-anak di sana. Nah, yang saya temui di sana ada anak SMP kan kelas 2, terus saya tanya cita-cita. Kebanyakan yang punya cita-cita di situ dia pengen jadi pegawai di minimarket, di pabrik dan lain-lain. Ini yang agak aneh, dia bilang saya mau kerja di depan Kak. Nah, kerja di depan teh apa? Saya kan akhirnya agak aneh ya, apa? Saya nyuruh anak-anak itu coba wawancara lagi yang anak-anak tadi saya tanya itu dia bilang mau kerja di depan. Setelah ditelusuri ternyata kerja di depan versi mereka itu adalah mereka jadi pekerja di kafe remang-remang itu kan. Jadi saking lumrahnya di sana menjadi PSK itu kasarnya bisa menjadi sebuah cita-cita dalam hidup gitu kan. Nah, disitulah saya kayak ketonjok banget. Masa itu dari Jakarta aja cuma 2 jam, dari Bandung kita cuma sejam gitu. Tapi mereka punya mimpi sebatas menjadi PSK gitu kan. Nah, saya merasa terpukul dan merasa karena saya tahu, berarti saya bertanggung jawab nih untuk merubah sistem di situ gitu ya. Akhirnya melalui program di Yayasan Pemuda Peduli, mereka dibina dan alhamdulillah sudah jalan 5 tahun proses pembinaannya. Alhamdulillah sudah semakin baik gitu ya. Dan itulah salah satu dasar yang saya bikin Pemuda Peduli itu kan fenomena yang saya temui kayaknya terlalu aneh buat saya gitu ya. Oke, berarti berawalnya dari keresahan ya bisa dibilang ya. Betul kan. Dan lumayan juga ya sekarang bisa jadi sebuah hasil yang wah gitu ya dari keresahan kecil kayak gitu. Ya kan, karena yang saya rasa setelah saya maju menindaklanjuti keresahan kan, ternyata peran generasi muda itu luar biasa, energinya besar, kreativitasnya sangat tinggi gitu ya. Yang kita punya kasarnya cuma kekuasaan kan. Kita menembus regulasi itu susah gitu ya. Kadang hal-hal yang kayak tadi aja gitu, ketika kita masuk ke regulasi yang ada buat melupas itu malah jadi bumerang buat kita gitu. Malah diancam dan lain-lain lah. Tapi ya pada akhirnya karena kita punya dasar anak muda yang kreatif itu, gimana caranya kita memotong jalur sebuah sistem prostitusi tanpa harus kita bersinggungan dengan pihak yang berkaitan langsung gitu ya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit kita bisa memotong jalur itu gitu ya. Dan ternyata potensi-potensi di kita juga lumayan banyak banget gitu. Saya senang banget kita sama-sama mahasiswa sebetulnya karena ide-ide lobbying dan lain-lain itu semua keluar dari mahasiswa sebetulnya kan. Mantap. Wah, keren ya oke ya. Tuh. Nah, sekarang nih kita coba pindah dulu kali ya ke Kak Catherine kalau boleh tahu. Tadi kurang lebih sama pertanyaannya, apa sih motivasinya jadi pengen gerak di apa ya? Tadi di social movement kayak gitu. Oke, sebenarnya ada yang lucu nih. Kalau tadi kan kalau Kak Pringgani kan karena ada sesuatu yang dihasilkan dari traveling, melihat keresahan. Kalau aku boleh sharing nih, I still remember ketika aku umur 5 tahun, mama aku waktu itu kita lagi pergi sama bareng sama keluarga, ada papa, ada mama, terus aku bareng sama mereka. Terus kita lagi jalan, terus kita lihat ada anak jalanan. And then my mom asked me, tanya, kira-kira kamu mau ngasih apa? Terus di situ aku bilang, ya udah ini ada uang. Maksudnya anak umur 5-6 tahun lah gitu. Anak SD ditanya kayak gitu, mikirnya ya udah ngasih uang dong. Abis itu problem solve.
Tapi terus dari situ mama aku bilang gini, okay, then give your money to her. Oke, aku kasih. Aku nggak tahu maksud pertanyaan itu apa, sampai akhirnya ketika aku ya udah mulai sedikit besar lah, sekitar SD akhir segala macam, aku lihat ternyata mamaku pada saat itu nge-trigger aku untuk berbuat sesuatu yang namanya berbagi kebaikan. But she didn't mention it earlier to me. Intinya gitu. Dari situ aku nggak tahu ternyata itu tuh salah satu kegiatan sosial. Yang aku tahu adalah setiap misalkan ada orang yang entah itu pengamen, entah itu mungkin ada, mohon maaf ya, pengemis, segala macem. Pokoknya orang tua aku selalu ngasih tahu, ngajarin dengan cara, kalau kamu punya lebih, bahkan cuma cukup, kamu kasih. Kalau kamu ngerasa kamu bisa kasih. Aku belum tahu itu tuh ternyata dunia sosial. Yang aku tahu pokoknya harus membagi sesuatu yang memang bisa dibagi. Even itu di taraf sampai nggak berlebih lah. Kalau kita cukup bisa berbagi, ya udah bagi. Gitu. Sampai akhirnya aku mikir pas di SMA. Aku baru realize di SMA, ternyata dunia ini tuh dibagi-bagi ke beberapa bidang loh, Kat. Karena ini FYI aja ya, dari TK lah ya, dari TK sampai SMP itu tuh, aku tuh orang yang education oriented. Pokoknya tuh di sekolah aja aktifnya. Pokoknya tugas harus beres on time, biar dapat hasil yang baik. Emang sih ada hasilnya, misalkan dari ranking. Sebutlah misalkan ranking, atau lo dapat nilai bagus, dapat penghargaan segala macam, achievement segala macam. Tapi ternyata masih ada yang menurut aku tuh kurang gitu. Bukan semata-mata ambisi ya, karena pada saat itu aku nggak tahu apa nih yang kurang. Sampai akhirnya di SMA itu pertama kalinya aku join ke dunia sosial adalah dengan mengikuti forum anak. Dari forum anak itu aku coba aktif di situ. Sebenarnya concernnya karena namanya forum anak pasti ke masalah-masalah anak. Dari orang yang cuma taunya pokoknya harus sukses, harus achieve sesuatu buat diri kamu, di situ aku mulai terbuka. Ternyata selama ini yang kamu lakuin yang namanya berbagi tuh bisa jadi satu kegiatan sosial loh. Dan berbagi tuh nggak harus dengan uang, dengan ilmu. Misalkan dengan kayak teman-teman semua nih ngadain acara webinar nih. Artinya berarti secara nggak langsung kan sedang berbagi juga, bukan berbagi secara materi, tetapi kan ilmu, pengalaman yang sebenarnya nggak bisa diukur dengan satuan angka dan nominal itu kan, seperti itu. Dari forum anak itu singkat cerita, long short story, ikut forum pelajar, pokoknya ikut forum-forum atau dan bekerja sama dengan NGO yang memang punya concern di masalah sosial. Akhirnya tanpa aku sadari, okay, I get it, this is my passion, this is my field. Dengan percaya dirinya aku bilang ke diri aku. Sampai di titik dimana ketika aku akhirnya ikut beberapa kegiatan sosial itu, aku kepikiran sesuatu. Ikut kegiatan, dapat satu gelar, atau dapat satu achievement untuk satu malam, lebih baik aku nggak usah ikut sekalian. Karena impact-nya cuma buat diri aku dong. Even mungkin kita ya ikut bantuin kegiatan yang diselenggarakan oleh, tapi kan kita nggak bikin sesuatu yang bisa kita langsung kasih lah impact-nya gitu. Ibaratnya aku udah gain ilmu, udah gain pengalamannya dari forum anak, forum pelajar, dari sekolah, atau mungkin Lakini, mungkin aku dapat my family isn't perfect, I know it, tapi aku bersyukur di mana keluarga aku yang mungkin lebih bisa mendukung apapun yang memang menurut aku that's my passion dan that's my world. Pokoknya as long as itu positif didukung. Mungkin nggak banyak orang yang seberuntung aku. Di situ aku mulai ke-trigger lagi. Aduh, ini udah join nih, udah tahu passionnya apa. Kira-kira dari situ apa sih yang bisa dihasilin? Jadi sebenarnya selama kegiatan forum itu aku coba ajak teman-teman juga buat teman-teman sesama forum, teman-teman di SMA aku atau teman-teman di lingkungan pergaulan aku untuk yuk kita bikin kegiatan kecil-kecilan dulu aja. Misalkan nih yang misalnya yang memang punya kelebihan di akademis bisa dong ngadain kayak tutor nih ngajarin temen sebangkunya yang mungkin punya problem nggak bisa ngerjain soal ekonomi. Karena kebetulan aku anak IPS. Atau problem di masalah matematika gitu. Itu kan dari situ, oh ya oke, dari mulai hal sederhana. Karena aku yakin melakukan satu aksi, nggak harus aksi besar dulu. Start from the small thing. It's better to start from the small things. Karena dari situ kita bisa ngukur parameter kapabilitas dan kapasitas diri kita tuh sampai mana. Oke, dari mulai cuma ngajarin teman doang, akhirnya aku coba ngajak teman-teman aku untuk bikin yang namanya Atma Cata. Itu sebenarnya ruang belajar buat anak-anak di daerah Pondok Hijau. Itu tuh Pondok Hijau tuh sekitar Gerkalong lah ya kalau di Bandung tuh.
untuk ngadain satu kayak bentukannya kayak kegiatan mengajar aja, dan pesertanya maksudnya adik-adik didiknya itu adalah anak-anak yang memang kebetulan pertama putus sekolah karena tidak punya biaya, kedua belum sempat sekolah, dan yang ketiga dia lagi part-time. Tapi unik, part-time-nya apa nih kalau ditanya? Part-time-nya nyari botol plastik. Kalau ditanya challenge-nya gimana? Challenge terbesar adalah dapat penolakan dulu dong dari orang-orang sekitar. Bahkan orang tua aku sendiri bilang kayak gini, you will fail someday. Kamu bakal gagal suatu saat. Wah, gimana nggak shock digituin dong? Gimana semangat tuh benar-benar digodok, diuji benar-benar saat kita butuh semangat malah dibilang you will fail someday. Tapi di situ aku buktiin, it's okay kalau misalkan someday fail, but at least I tried. At least aku tahu gimana caranya berkegiatan, ngajar anak-anak, at least aku tahu gimana caranya misalkan berbagi ilmu yang udah aku dapat. Even someday itu mungkin fail gitu kan. Sampai akhirnya ya udah macet jalan, aku ngajak 5 orang temen aku. 5 orang ini tuh yang memang belum punya background di kegiatan sosial. Aku sengaja malah ngajak orang yang nggak punya background di kegiatan sosial. Kan ketika ngajak orang yang udah tahu, sebenarnya ada challenge lagi. Jadinya susah menyatukan kepala. Terus juga sekaligus sebenarnya ini tujuannya untuk mengenalkan ke mereka nih. Lu jadi orang berpendidikan, beruntunglah mendapat fasilitas pendidikan yang oke, mendapatkan akses pendidikan yang oke. Nih loh, kalau misalkan buka sedikit atau ganti kacamata lu, lihat ke lapangan. Masih ada adik-adik yang belum, bahkan untuk sekolah aja masih terbatas biaya, terbatas kesempatan. Dari itu jalan-jalan, dan yang men-challenge diri aku lagi adalah, dan benar kegiatannya gagal, maksudnya gagal di sini adalah itu akhirnya stop. Malu dong sama orang tua ya, ada perasaan malu, ada perasaan gak enak sama lingkungan sekitar. Kalau misalkan ditanya gagalnya kenapa, aku bisa mungkin ini to be honest ya, aku harus jujur. Karena pertama, dari tim kita kurang kuat. Kedua, yang namanya baru coba, makanya aku selalu bilang ke siapapun orang yang mau mulai sesuatu, nggak usah takut gagal, nggak usah apa, at least you try. Karena ketika kamu tahu salahnya di mana, kamu ada 2 pilihan. Pertama, kamu perbaikin itu dan buktiin kalau kegagalan itu tuh benar-benar jalan kesuksesan kamu. Atau kedua, you stop it, tapi benar-benar kamu lupain mimpi-mimpi kamu di dalam bidang itu. Jangan setengah-setengah, jangan kayak mau-mau, enggak. Di situ aku mau buktiin, it's okay, fail. Mom, project aku gagal. Pah, project Cici gagal. Ini harus gimana dong kayak gini? Ya udah, nggak ada bantuan sama sekali, nggak ada ide yang aku terima. Aku benar-benar godok pikiran aku ini gimana, karena yang namanya udah passion kan gemes ya. Kok nggak ada sesuatu yang dihasilkan, sampai akhirnya bikin lagi project yang mungkin ada beberapa project yang setelah itu akhirnya aku bikin, misalkan yang sekarang ini aku lagi bikin di Katulistiwa, itu lebih ngangkat sebenarnya sama juga social movement, cuma lebih ngangkat kayak lebih ke segi pariwisata lagi seperti itu. Kalau ditanya makanya kenapa aku nggak pernah mau nyebutin achievement. Kenapa? Karena jangan pernah ngelihat achievement seseorang ketika mau ngelakuin kegiatan sosial, tapi lihat challenge, lihat proses, how they survive from the struggle. Karena yang namanya kegiatan sosial, jujur aja struggle-nya itu banyak, nggak mudah, dan nggak pernah menjadi lebih mudah kayak gitu. Yang paling utama adalah konsisten dulu sih terhadap passion kita, harus serius juga terhadap passion kita, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi motivasinya apa? Motivasinya pertama dari orang tua, karena aku di challenge secara langsung dari orang tua, aku ngelihat figur orang tua. Terus yang ketiga, aku menyadari as a human being, sebagai manusia sosial, apalagi ya udah dikasih title manusia sosial gitu, otomatis kita saling membutuhkan, saling harus berdampak sebisa mungkin, at least ya jangan merugikan diri sendiri kalau belum bisa berdampak buat orang lain. That's my biggest motivation sebenarnya. Dan ini sih terakhir kalau yang jadi motivasi aku adalah, aku sampai detik ini mungkin aku masih mencari esensi aku dari kuliah, esensi aku kenapa disekolahin, esensi aku kenapa aku harus ikut A, B, C, D. At the end of the day, akhirnya aku mengerti kenapa mungkin ya
aku dikasih kesempatan untuk begitu. Bukan untuk menjadi sekedar pintar, karena orang pintar tuh udah terlalu banyak. Bukan untuk sekedar menjadi kaya, karena kaya itu nggak ada batasannya. Tapi menjadi seseorang yang berguna dari apa yang bisa kita lakuin buat lingkungan. So that's my biggest motivation. Deep banget ya, kalau dipikir-pikir. Ada filosofi tersendiri nih dari kegiatannya yang diambil sama Kak Catherine. Dan kalau boleh tahu nih, berarti tadi setelah yang pertama yang gagal itu berlanjut tadi, kalau boleh tahu diulangin lagi namanya apa ya? Sebenarnya ada beberapa kegiatan. Dari mulai millennials beraksi itu kita sempat collab sama, sempat dapat bantuan sebenarnya untuk bisa diskusi langsung. Ini mungkin salah satu kesempatan yang benar-benar aku syukuri sampai detik ini. Aku bisa audiensi bareng sama waktu itu di DPR, bareng sama tim millennials beraksi. Terus aku lanjut juga ke di Katulistiwa. Itu mungkin project yang aku bikin sendiri ya, di Katulistiwa. Mungkin kalau misalnya project di luar yang aku bikin sendiri, aku bantuin juga nih di Jabar Bergerak Zilenial. Itu di wilayah Jawa Barat juga. Bisa dicek nanti IG-nya. Itu sebenarnya sama, mungkin nanti ini kayaknya ada banyak kesamaannya sama Kak Pringga, sama-sama suka traveling. Kita bergerak juga kayaknya sama di bidang pendidikan juga, di bidang sosial, tapi bagian pendidikannya. Karena aku kebetulan pegang bidang pendidikan di Jabar Zilenial ini kayak gitu. Dan berarti kalau kayak gitu tadi penggunaan yang media yang digunakan itu lewat media sosial ya, buat yang di Katulistiwa itu. Nah, alasannya apa sih pakai media? Oke, kalau ditanya alasan sebenarnya dari mulai yang program millennials beraksi itu aku bareng sama 4 orang temen aku, itu kita bikin forum diskusi online. Simple. Sebelum pandemi ini kan jarang nih yang paling kalau misalkan lihat ya, ada live-nya mungkin, halo guys, aku lagi di sini. Guys, oh halo, saling sapa. Tapi di situ kita mikir nih, kita muter otak. Gimana caranya live ini nggak cuma sekedar sapa, nggak cuma sekedar benerin rambut, nggak cuma sekedar bacain komen aja. Kenapa kita nggak ngadain diskusi lewat live Instagram? Jadi sebenarnya udah dari millennials beraksi, itu kita udah menyadari gimana sih how to use our social media as a platform untuk menyebarkan aksi-aksi positif gitu. Jadi kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, pertama kita tahu sekarang pengguna sosial media tuh udah banyak banget. Everyone has Instagram lah ibaratnya, Twitter, Facebook, Line, WhatsApp, YouTube, segala macam. Karena memang secepat itu gitu penyebaran informasi lewat Instagram. Nggak cuma Instagram, maksudnya lewat sosial media. Dan kita tahu sekarang semua, kayaknya hampir semua bisa kita akses lewat teknologi, kita bisa akses lewat sosial media. Sesimpel kita mau beli sabun mandi aja bisa lewat e-commerce gitu. Padahal tinggal loncat ke warung sebenarnya kan. Tapi sekarang bisa diakses dengan mudahnya di mana saja dan kapan saja. Nah, kita melihat ada kemudahan di situ, kenapa kita nggak coba pakai kemudahan itu untuk sesuatu yang membawa manfaat juga, seperti itu sih. Dan emang nggak bisa dipungkiri ya, maksudnya karena cepat, bisa dikatakan cepat juga gitu kalau alur informasi di sosmed, jadi memudahkan juga sebenarnya untuk kayak misalkan untuk ngasih tahu nih ada event apa, kita ngadain diskusi apa segala macam kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari Kak Pringga sendiri, buat Yayasan Pemuda Peduli ini, penggunanya juga apakah lewat media sosial juga? Ya kan, justru kan di bawah kita itu ada 4 program yang sudah sustain kan ya. Jadi kita punya program Bina Desa yang itu tadi, Bina Desa itu yang kita membina desa-desa yang sudah komit dengan warganya, dengan aparatur desanya untuk kita lakukan pengajaran secara konsisten di setiap akhir minggu. Terus kita punya social traveling. Ini yang saya banget sebetulnya. Gimana caranya traveling itu ngasih dampak. Jadi nanti ketika datang ke lokasi destinasinya, selain kita jalan-jalan, kita menikmati apapun yang ada di sana gitu ya, tapi kita ngasih sesuatu, mau ilmu mau bikin apa cuman pada intinya tetap memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk warganya.
Terus yang ketiga ada social navigation, Kang. Ini yang kita ngirim relawan ke pelosok Indonesia untuk stay di sana selama 1 tahun. Nah, ini juga program yang kita peruntukkan untuk masyarakat di Indonesia Timur. Jadi harapannya program Pemuda Peduli bisa nyampe dari ujung ke ujung. Terus yang keempatnya kita punya emergency response team. Nah, ini untuk yang spesialis kebencanaan lah intinya ya. Nah, dari 4 ini Kang, memang yang namanya media sosial itu menjadi ujung tombaknya kalau menurut saya ya. Karena cara termudah untuk menyentuh, apalagi concern saya itu kan di anak muda. Harapan saya bisa melibatkan setiap sosial media user lah untuk melakukan aksi baik bersama kami di sini gitu. Sosial media ini menjadi sebuah ujung tombak yang kalau saya nggak pakai, ya saya nggak bisa perang gitu intinya. Yang perlu digarisbawahi juga kan, tadi kan betul tuh, ya jangkauannya akan semakin luas, akan semakin mudah gitu. Kalau dulu saya ngajak orang, saya harus nongkrong dulu baru ketemu anak-anak misalnya. Tapi sekarang saya update aja, sudah sangat mudah sekali gitu saya ngajakin orang buat melakukan sesuatu. Terus tadi betul kata Mbak Catherine, kecepatannya sekali update, sekarang tuh udah Mang Oleh aja sekali update kayak gitu luar biasa gitu kan. Lah, kita yang punya tujuan kasarnya lebih mulia gitu ya dari sekedar bikin meme dan lain-lain, kenapa kita nggak pakai itu gitu. Dan yang selanjutnya kan media sosial ini kan kalau bahasa saya bilangnya musuh-musuh kita itu kan juga pakai media sosial buat ngerusak mental anak-anak Indonesia gitu ya, buat membodohi anak-anak Indonesia. Yang perlu kita garis bawahi, ketika mereka pakai itu dan terbukti efektif, berarti bisa jadi kita pun juga menggunakan jalur yang sama untuk menyentuh anak-anak di Indonesia. Jadi jangan sampai media sosial ini justru malah kita tinggalkan karena banyak efek negatifnya lah kasarnya ya. Justru kita main di situ untuk menimbulkan efek positif yang lebih. Nah, di kita nih kan kita lagi coba sekarang nih, dan ternyata sudah mulai kelihatan efek positifnya gitu ya. TikTok yang biasanya cuma joget-joget, saya minta ke anak-anak, jadi kita coba bikin riset aja gimana caranya kita bisa campaign pakai TikTok. Kita bikin relawan cek apa kayak misalnya ya. Nah, sekarang itu sedang kita lakukan dan alhamdulillah ternyata via TikTok aja efeknya sudah luar biasa itu penyebaran informasinya, terus tentang campaignnya itu baru dari TikTok, belum Instagram, YouTube dan lain-lain. Dan memang media ini menjadi salah satu yang kalau saya transfer ke anak-anak gitu ya, salah satu kunci penting yang perlu kita garap. Jadi kalau di kita ada namanya ABCEGM Kang, yang harus kita punya partner dalam bidang itu gitu ya untuk memajukan pergerakan sosial ini. ABCEGM itu akademisi, businessman, community, entertainer, government dan media. Nah, ke-6 unsur ini harus kita pegang untuk memajukan proyek-proyek sosial kita. Jadi intinya 6 aspek ini harus bergerak beririsan, bergerak bersama, berkolaborasi dalam sebuah aksi sosial. Dan harapan saya setiap social worker, setiap penggerak sosial itu bisa menjadi pionir, bisa menjadi yang ngajakin nih. Karena sebetulnya kalau pengalaman saya pribadi kan orang-orang itu mau kok berbuat baik gitu ya, mau kok buat diajak melakukan sesuatu aksi sosial, cuman mereka tuh butuh trigger gitu. Dan kadang orang yang punya semangat itu malu untuk menjadi trigger gitu. Gue malu ngajakin anak-anak buat bikin apa misalnya karena takut dibilang apalah, takut disangka apalah. Nah, melalui media ini justru menurut saya hal yang paling mudah, media yang paling mudah untuk kita lakukan untuk menepis itu semua gitu. Jadi media buat kami sebagai penggerak sosial dan mungkin Teh Catherine juga sepakat itu menjadi sebuah ujung tombak yang harus justru wajib kita geluti secara profesional malah. Oke. Berarti at the end dampaknya setelah penggunaan media sosial ini untuk social movement cukup besar ya dan keperingatan. Ya, justru memang signifikan sekali sebetulnya kan, karena setelah media sosial kita kelola dengan profesional ya kasarnya, artinya kita ngukur target yang mau kita ajaknya siapa, artinya setelah kita tahu target kita breakdown interestnya mereka kemana, kebiasaannya mereka kemana, dan kita masuk dari celah-celah itunya kan. Jadi kalau audiens target
apa ya, ya target market kita lah kasarnya ya, adalah anak dengan usia 17 sampai 20 tahun. Kita lihat 17 sampai 20 tahun itu lagi suka apa sih? Di medianya dia suka ngupdate apa, senang nonton apa, dan kita bikin hal-hal yang sejenis. Jadi ketika ini Odading lagi hits, anak-anak relawan pun juga bikin yang sejenis dengan Odading gitu, karena dengan kita ngelempar Odading ke publik, mereka akan aware dengan Odadingnya dulu kan. Nah setelah itu awareness-nya terjadi, barulah kita guide lagi, kita pasang lagi kail yang lebih spesifik dan lebih lebih fit dengan kebutuhan publik, kebutuhan target marketnya kita. Dan media sekarang itu kan enaknya bebas ya Kang ya. Kita mau buat apapun, nggak ada aturan yang keras gitu ya. Selama tidak menyinggung hal-hal yang sensitif, kita bisa berkreasi apapun gitu. Jadi sebetulnya enak banget sih. Oke. Kalau buat Kak Katrina nih, Kak Catherine, katanya susah kalau Katrina. Kalau buat Kak Catherine, benefit yang didapat setelah penggunaan sosial media sebagai media sosial movement apa nih? Berarti kalau misalkan kita ngomong benefit dari sosial media ya, berarti terhadap sosial movement yang kita lakukan lah ya. Udah jelas, pertama gampang nge-track kira-kira berapa banyak orang sih yang bisa ikut social movement kita. Kita lihat ada berapa banyak orang yang udah ikut challenge misalkan atau campaign segala macam. Sebenarnya lebih ke memudahkan kita mendapatkan data seperti itu. Terus juga lebih gampang untuk, karena ini ya tadi penyebarannya itu luas. Dan mungkin kita juga nggak punya kendali untuk membatasi apa yang udah kita share segala macam. Jadi makanya itu sih sebisa mungkin kenapa sih harus kalau misalkan belum bisa melakukan control your sosial media, karena ya itu kita nggak pernah tahu apa yang impact apa yang bakal orang dapetin ketika dia lihat postingan kita, misalkan sesimpel itu. Impact apa yang dia dapetin ketika dia baca story kita, misalkan kalau di Instagram, atau ngelihat konten kita. Karena memang nggak ada yang namanya fitur filter yang, oh ini kayaknya kontennya konten yang event itu ada, misalkan kayak khusus 18+ misalkan, atau enggak filter untuk misalkan kalau ada yang, kalau di Instagram kan kalau misalkan yang kayak ada konten yang kurang enak dilihat kan dia biasanya disensor dulu gitu ya. Tapi kan nggak ada yang namanya filter, oh ini konten si ini bagus nih, kayaknya konten si ini bagus, yang ini kayaknya langsung aja boleh ditayangkan, yang ini enggak. Tapi kan maksudnya nggak ada filter yang langsung bisa benar-benar memfilter gitu apa yang kita posting kayak gitu. Makanya mungkin secara benefit itu pertama, kita gampang nge-track, dapetin data. Kedua, kita gampang juga untuk nyebarin aksi positif, but it depends on us gitu. Kita mau nyebarin sesuatu yang positif atau kita mau menyebarkan sesuatu yang sebaliknya, karena ya itu ada tanggung jawab lebih sebenarnya ketika kita memutuskan untuk memiliki sosial media. Not only as a user, tapi kita juga punya tanggung jawab gimana kalau ada orang yang lihat apa kira-kira impact yang kita bawa, seperti itu. Kalau dari aku ya. Halo, sepertinya Nezar Alinya memiliki kendala ya. Oke nih, aku lanjutin aja. Kalau misalkan dari Kak Pringga dan Kak Catherine nih mau nanya, ada nggak sih tips and trick yang perlu dilakukan untuk kita nih yang mau mulai manfaatin media sosial kita untuk kegiatan atau kegerakan sosial? Boleh Kak Pringga mungkin? Oke. Kalau dari saya sih yang pertama, teman-teman kenalin dulu diri. Jadi ketika teman-teman mau jadikan media sosial itu sebagai media untuk teman-teman mengajak, teman-teman kan kenali diri dulu, kita ini mau bergerak di mana dan kita mau bergerak kemana. Jadi jelas ketika kita mau masuk ke media sosial, konten apa yang mau kita buat. Terus yang kedua,
Teman-teman setting targetnya yang mau kita ajak ini siapa. Jadi kalau kita mau ngajak ke ranah pendidikan, siapa yang mau kita ajak bergerak ke ranah pendidikan. Nah, ketika nanti teman-teman tahu targetnya siapa, teman-teman akan tahu turunannya kayak gimana nih. Kayak tadi yang seperti saya bilang, kalau mau ngajak anak SMA main bareng, kita harus ngajaknya kayak gimana. Anak kuliah main bareng kayak gimana. Jadi targetnya clear ya, spesifik gitu. Jadi teman-teman enak buat penetrasi konten, karena nanti sebetulnya kan ada trial and error-nya ya. Kita lempar konten ini ke publik, kira-kira cocok enggak? Ketika enggak, berarti di next post-nya kita coba ide yang keduanya, konten yang keduanya, dan akan terus begitu ketika kita sampai kita menemukan ramuan yang pas lah intinya. Terus yang ketiga, kreativitasnya itu kita mainkan. Jadi harapan saya, kalau teman-teman main di media sosial dan berniat untuk masuk ke ranah social movement, kreativitasnya kita tingkatkan nih. Kita harus membentuk image bahwa sebuah social movement itu dan orang-orang di dalamnya itu tidak kaku, tidak melulu mengerjakan hal yang membosankan. Dan ini yang saya jadikan satu misi di Pemuda Peduli. Gimana caranya sebuah aksi kerelawanan itu menjadi sebuah lifestyle di anak muda gitu. Jadi intinya gimana dunia kerelawanan bisa menjadi sebuah lifestyle itu akan ditentukan oleh orang yang bergerak di ranah kerelawanan dan mentransfer apa yang dia lakukan ke orang lain. Nah, itu menjadi sebuah media yang buat teman-teman membentuk image bahwa social movement itu adalah sebuah aktivitas yang asik, yang keren, fun, dan bermanfaat. Dan sebagai pelakunya pun juga terlihat keren, terlihat cool, terlihat, wah ini teh jodoh saya banget lah gitu. Nah, yang selanjutnya jangan malu buat mengajak gitu. Jadi ketika lu mau bikin gerakan misalnya aksi pungut sampah kek atau aksi bagi-bagi apa kek misalnya sesimpel itu gitu, teman-teman ajak aja semua followers teman-teman gitu. Jangan takut buat penolakan, jangan takut dikritik. Justru ajalah ketika dikritik berarti teman-teman diperhatikan. Yang kedua, ketika ada kritik masuk, jadikan evaluasi. Berarti bisa jadi ada bolongnya, atau bisa jadi ini adalah sebuah peluang saya mengajak untuk orang yang belum paham dengan apa yang saya kerjakan. Jadi teman-teman jangan takut, jangan malu, jangan takut salah. Dan yang terakhir, teman-teman harus bisa mentransfer mimpi teman-teman, visi teman-teman ke followers teman, ke objek teman-teman mau ajak. Transfer mimpi dan visi ini menjadi sebuah mimpi dan visi yang akan menjadi nyata pada nantinya dan akan memberi benefit ke semua. Pastikan mimpi dan visi ini menjadi sebuah kebermanfaatan untuk setiap aspek yang ada di dalamnya gitu. Karena ketika visi kita sama, mimpi kita sama, orang yang bergabung di dalamnya pun akan beragam. Karena di dunia relawan ini turnover tinggi ya, rentan sekali orang keluar masuk. Terus wah, ketika bersinggungan dengan skripsi lah, dengan kerjaan lah, apa yang sudah keluar, anak lah, wah itu udah menjadi, kasarnya itu sudah menjadi sebuah, buat saya setiap tahun itu open recruitment pasti akan selalu mengalami yang pasti seperti itu gitu. Nah, tapi ketika visinya kita kuat, mimpinya kita sama, apapun yang terjadi, sebesar apapun ombaknya, kita akan melaut bersama di laut yang sama. Jadi pastikan ajakan itu landing di orang yang pas, gitu deh. Oke, makasih nih buat tipe-tipenya. Dan sorry juga nih barusan tadi ada gangguan teknis sebelumnya. Oke, boleh lanjut kali ya sekarang. Kalau dari Catherine gimana nih? Aku jadi keinget satu teori. Tapi ini bukan teori yang bakal bikin kalian bosan, karena ini mungkin bisa jadi salah satu acuan kalian untuk memulai sesuatu, entah itu social movement
lewat sosial media, itu mungkin kalian pengen build your own business, entah itu kalian pengen bikin organisasi sendiri, mungkin ini bisa jadi core value yang bisa kalian terapin. Sebenarnya teorinya bukan aku yang bikin, tapi ini yang bikin teorinya itu Simon Sinek. Jadi dia salah satu yang kalau mungkin pernah baca buku yang Start With Why, dia yang menulis itu. Nah, di dalam teori ini dia ada 3 poin yang sebenarnya harus bisa teman-teman jawab dulu sebelum memulai sesuatu, sebelum membangun sesuatu. Yang pertama itu why, yang kedua itu what, dan the last adalah how. Oke, kenapa sih start with why? Ini yang mungkin jadi pertanyaan, kenapa sih harus nanya kenapa gitu kan? Karena gini, yang membedakan contohnya, misalkan contohnya ini aja. Kalian mungkin tahu brand Apple ya, tahu brand Samsung, tahu brand Xiaomi, sebutlah apapun brand-brand digital yang memang brand-brand handphone, brand-brand elektronik yang memang terkenal gitu. Apa yang bikin kalian alasan kenapa kalian memutuskan untuk beli produk mereka? Coba aku pengen tahu dong, pengen denger nih salah satu jawabannya nih. Mungkin nggak terbatas, mungkin boleh iPhone user, boleh Samsung user, Xiaomi user, terserah. Tapi alasan kalian beli produk itu, beli handphone kalian itu kenapa sih? Kalau dari aku sih ya, mungkin beli barang tuh gara-gara pertama dari spek sih, dan kebutuhan juga sih, kebutuhan sendiri. Oke, berarti karena kebutuhan dan spek. Mau itu jawabannya karena kebutuhan, karena spek, karena mungkin harganya, atau mungkin karena modelnya, tahu nggak alasan kenapa kalian beli produk itu? Alasan utamanya adalah karena kalian percaya value mereka yang mereka percaya juga. So you believe what they believe. That's why kenapa start with why. Kenapa startnya dengan why? For example gini ya. Aku pengen tanya juga nih ke panitia atau ke peserta, ke semuanya lah ya nih ya. Kenapa sih bikin webinar ini? Kenapa bikin webinar sharing asik about produktif? Kenapa kepikirannya tentang about produktif? Kenapa temanya tentang how to use social media? Misalkan kenapa nggak bahas tentang kekerasan dalam pertemanan misalkan, atau misalkan bullying atau apa. Tapi kenapa about produktif dan how to use social media for social movement? Ayo, panitia ditembak nih sama Kak Catherine nih. Gimana ada yang mau nih? jawab? Kenapa nih? Mungkin Kak, kalau misalnya dari suaranya, kalau dari panitia sendiri sih, kenapa kita pengen produktif, kenapa sosial media gitu? Karena kita pengen ngasih tahu ke teman-teman sekalian kalau sosial media tuh bisa loh dipakai platform untuk kegiatan sosial, dan itu tuh sangat punya impact besar gitu untuk masyarakat. Gitu sih Kak. Oke, alasannya udah tahu nih kenapa bikin sosial media. Tapi kan kalian nggak deliver alasan kalian ketika kalian publish webinar ini, right? But you have the value, you have the belief. Kalian percaya akan value itu, makanya kalian memutuskan bikin webinar. Nah, sebelum akhirnya memutuskan bikin webinar, tentu kan kalian mikir dulu nih, kira-kira apa yang harus disiapin ya untuk deliver value kalian, untuk deliver purpose kalian bikin webinar ini. Persiapannya misalkan, oh iya harus siapin timnya dulu pertama. Kedua, cari narasumber. Ketiga, bikin tour. Keempat, kita harus ngadain juga nih, harus punya timeline, harus ngadain weekly meeting, dan segala macam yang menuju ke pertanyaan ketiga, yaitu how. Mungkin kalian di tengah perjalanan mungkin ada ide-ide lain selain webinar mungkin. Kenapa kita nggak bikin ini aja? Kenapa kita nggak bikin dengan tema ini aja? Balik lagi, when you have the value and you know apa yang bisa kalian siapin yang related sama value kalian, dengan gampang kalian bisa nemuin gimana jawab kalian. How-nya apa? Dengan webinar. Terjawab kan? Value-nya pengen ngasih tahu orang-orang kalau dengan sosial media ini bisa kok buat social movement. Apanya? Persiapannya. How-nya dengan webinar.
itu basic konsep yang sebenarnya bisa diterapin dimanapun. Jadi kalau tips and trick gimana caranya buat memulai social movement lewat sosial media, tanyakan dulu ke diri kalian, kenapa kalian misalkan pengen bawain konten self-love. Kalian yakin dulu sama kenapanya kalian yakin dulu sama value-nya kalian. Dari situ kalian bisa breakdown lagi, kira-kira apa aja sih yang harus disiapin, apa aja sih yang bisa dilakuin dulu, dan tentuin baru platformnya, mau di YouTube, mau di Instagram, mau di TikTok, karena yang paling utama adalah punya value, and you know the purpose of it. And that all. Start with why, then what, and finish with how. Dari aku itu. Oke. Gila. Keren-keren. Terima kasih banget ya juga Kak Catherine udah ngasih tipsnya. Tapi karena kayaknya ini udah mulai banyak nih orang-orang yang penasaran pengen nanya, mungkin kita masuk langsung aja ya ke Q&A-nya. Boleh pertama langsung dari Cici Kuriasih nih. Izin bertanya untuk Kak Pringga dan Kak Catherine, kalau dari kegiatan sosial yang sudah dilakukan, impact paling besar yang terasa di hidup kakak berdua apa katanya? Boleh, mau siapa dulu nih? Mau Kak Pringga atau Kak Catherine? Oh, Kak Pringga katanya. Kak Pringga, ya coba Kak Pringga gimana? Ya, kontribusi saya kira akan bertambah drastis dan selalu bertambah menurut rasa syukur dan rasa bahagia. Karena pasti ketika kita masuk ke dunia volunteer, kita akan selalu berada di ambang permasalahan orang. Selalu ada yang kita tolong, sementara kita nggak tahu kan kebutuhan kitanya pun sudah terpenuhi atau belum. Tapi dengan cara kita memenuhi kebutuhan orang, rasa syukur kita itu akan muncul dan akan selalu muncul gitu ya ketika kita ketemu, apalagi kalau udah ngomongin tentang bencana ya, akan selalu rasa syukur kita akan selalu bertumpuk lah. Terus yang kedua bahagia, itu bahagia yang saya rasa buat teman-teman yang belum merasakan masuk ke ranah volunteer, cobain aja deh gitu, karena rasa bahagia yang kita dapat menurut saya nggak bisa kita describe dengan kata-kata gitu ya, karena kepuasan kita dalam memberi, capeknya kita, terus apapun sudah kita lakukan akan terbayar dengan senyuman orang-orang yang menerima itu gitu ya. Belum lagi kehangatannya mereka ketika menyapa kita datang, kehangatan suasananya, bahkan rasa kangen untuk kembali ke tempat itu tuh akan selalu ada gitu. Jadi rasa syukur dan rasa bahagia menurut saya akan selalu muncul. Dan yang pasti setelah itu kita akan distimulus untuk terus meningkatkan, kira-kira saya mau memberi apa lagi ya buat orang lain gitu, mau dalam bentuk apa lagi, mau dalam media apa lagi. Nah jadi kita akan selalu ditantang dengan fenomena-fenomena yang ada untuk mengupgrade terus proses kerelawanannya kita gitu. Oh, berarti udah jadi sebuah candu nih ya Kak Pringga ya. Nah, buat Kak Catherine gimana nih? Tapi tahan dulu, sebelum Kak Catherine ngejawab nih, mau ngingetin dulu buat peserta, buat jangan lupa juga isi linknya buat jadi bukti kehadirannya juga. Dan dari situ juga kalau misalkan ada peserta yang pengen nanya juga bisa langsung kirim aja di kolom komennya. Nanti kita usahain buat jawab semuanya satu-satu. Oke? Boleh lanjut nih Kak Catherine, gimana? Kalau ditanya impact besar apa yang udah aku dapetin, aku dapat beasiswa di sekolah kehidupan untuk seumur hidup. Bayangin dapat beasiswa di sekolah kehidupan, gak ada limit waktunya. Kenapa demikian? Karena setiap kali aku nggak tahu ya, mungkin Kak Pringga juga ngerasain ya, karena sama-sama suka di kegiatan sosial. Setiap kali ikut kegiatan sosial, I feel like I'm I'm alive gitu. Kebayang nggak maksudnya I'm alive? Aku ngerasa aku benar-benar hidup di situ. Hidup tuh kayak gimana? Aku ngelihat, oh ternyata hidup tuh nggak pertama udah jelas hidup setiap orang beda.
Kedua, aku bisa lihat permasalahan yang ada apa. Di situ sebenarnya jadi salah satu hal yang nge-trigger mindset aku untuk berpikir lebih kritis, berpikir lebih luas, dan nggak pernah nutup diri untuk belajar. Karena memang harus belajar untuk berguna gitu. Kita butuh modal gitu. Kita harus tanemin dulu modal. Kita harus investasi dulu sesuatu di dalam diri kita. Baru kita bisa solve problem itu. Terus yang ketiga, akhirnya aku selalu mengenal kata cukup. Nggak lebih, nggak kurang. Karena kuncinya bersyukur kalau menurut aku adalah dengan melihat apa yang udah kita punya dan kita merasa cukup. Nggak perlulah ibaratnya, mungkin setiap orang punya goals, punya orientasi berpikir yang berbeda. Tapi buat aku, sesederhana, bisa makan dengan ada nasi, lauk pauk, ada sayurnya, it's more than enough. Mungkin ya kali-kali boleh lah ya kita makan di kafe misalkan atau di resto. Tapi kan akhirnya dengan bisa bersyukur dengan rasa cukup, rasa makanan itu kayak gimana ya? Oh ternyata bahagia tuh nggak harus pergi dulu ke restoran mahal kok gitu. Karena udah mengenal rasa cukup. Dan itu ada menurut aku impact terbesarnya karena aku lihat nggak setiap orang beruntung dari kita. Nggak setiap orang punya kesempatan yang sama dari kita. Jadi ada 3, beasiswa di sekolah kehidupan seumur hidup. Terus abis itu ngebuka mindset aku, ngebuka diri aku, nge-trigger diri aku untuk membuka diri lebih lebih mau terbukalah terhadap hal-hal di luar yang mungkin belum aku pernah ketahui. Terus yang ketiga adalah aku mengenal rasa cukup dalam hidup. Oke, terima kasih. Berarti emang rasa cukup tuh penting banget ya, Kak? Penting banget, karena kalau misalkan nggak cukup, segala yang berlebih kan nggak baik ya. Terlalu sayang juga nggak baik ya. Nah, berarti kalau misalkan tadi udah ngomongin nih dari ngejawab pertanyaannya Cici tentang impact paling besar. Sekarang ada pertanyaan dari Jessica yang katanya tips dan trik untuk mempengaruhi orang-orang biar aware nih sama kegiatan sosial. Ada nggak kira-kira tipsnya? Mau siapa dulu nih? Kak Catherine deh, kan tadi Kak Pringga yang duluan. Udah bisa suite virtual sih ya. Kayaknya kalau ada fitur suite virtual kayaknya seru juga ya. Oke, sebenarnya kalau tips and trick gimana cara yang nge-influence orang supaya ibaratnya tadi mungkin ikut di kegiatan sosial, tadi udah aku jawab sih. Start with why. When you believe your value, ketika kamu udah percaya dengan value kamu, dengan purpose kamu, dan kamu tahu apa yang harus disiapin, apa yang bisa kamu lakuin, dan gimana caranya itu, karena gini loh, kita mau buat sesuatu tuh nggak sekedar kita lihat masalah, kita pengen bikin, misalkan kita lihat masalah banjir, kita pengen bikin tanggul air deh. Kalau kayak gitu, paling bertahan beberapa, untuk short term aja. Karena there is no value, there is no belief di orang-orang yang bekerja gitu. Tapi ketika udah orang-orang tuh percaya nih, oh ternyata ngelihat kita gitu ya. Ini kayaknya value-nya dapat deh, tanpa kita harus nge-state value kita tuh apa gitu. Mereka udah enjoy dengan menyaksikan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Even cuma menyaksikan, tapi mereka feel enjoy gitu, feel the ibaratnya feel the chemistry lah ya, kalau bahasa sosudnya lah ya, itu about chemistry gitu. Nah, dari situ mungkin bisa gitu, kita secara nggak langsung bisa nge-trigger orang untuk yuk ikutan social movement kita. Dan yang paling penting adalah when you do something, do it constant with your commitment. Harus ngelakuinnya dengan komitmen. Karena orang bakal mempertanyakan, ini perasaan bikin ini, terus komitmennya mana kok udah segala macam gitu. Ini terus kemana kegiatannya segala macam. Lakukan dengan komitmen dan dengan konsisten. Udah, kuncinya cuma 2 itu aja. Karena orang selalu melihat hasil kan. Maksudnya mungkin sebagian orang yang bakal pengen tahu prosesnya gimana, tapi sebagian besar orang juga lebih pengen lihat hasilnya gitu. Makanya kenapa butuh dilakuin komitmen dan konsisten. Kalau menurut aku itu. Oke. Kalau Kak Pringga? Nah, iya sih sepakat sama Mbak Catherine tadi. Cuman kalau yang saya lakukan di Pemuda Peduli, jadi kita ngasih aware-nya itu mau
kita arahkan kemana nih. Jadi kan kalau publik secara luas itu juga perlu kita ingatkan tentang kegiatan sosial. Tapi diturunkan dikerucutkan lagi, nanti akan ada yang kita ajak menjadi partisipan. Turunkan lagi akan ada menjadi relawan lapangan. Akan ada lagi menjadi relawan yang pengurus misalnya ya. Nah, jadi kalau untuk menyentuh publik secara umum, kalau hasil risetnya kami di Pemuda Peduli, masyarakat Indonesia itu baperan, gampang terenyuh, gampang jatuh cinta, gampang sedih. Nah, ketika teman-teman mau membuat kegiatan sosial diketahui oleh orang banyak, buatlah konten yang membuat hati terenyuh. Misalnya konten teman-teman adalah pendidikan. Nah, untuk buat orang aware dengan konten sosial di bidang pendidikan, teman-teman hadirkan satu sosok yang dia nggak bisa sekolah, anak yatimnya tinggal sendirian, harus kerja seperti kepala keluarga misalnya ya. Nah, orang Indonesia itu akan gampang terenyuh ketika dengar cerita yang kayak gitu, pasti oh iya ya, kasihan banget ya. Nah, setelah awareness itu barulah teman-teman eksekusi. Dari masing-masing target itu ada yang mau kita libatkan sebagai partisipan kah, atau memang ada yang hanya cukup sebagai pengetahuan aja, atau dia sebagai media buat menyebarkan lagi ke teman-temannya misalnya. Nah, itu harus kita klasifikasikan sampai nanti teman-teman bisa tahu, karena sentuhan kontennya nanti akan beda-beda kan ya, sentuhan programnya pun nanti akan beda-beda. Jadi untuk menuju awareness itu perlu disetting dulu goals akhirnya akan menjadi apa tuh masing-masingnya gitu. Tapi kalau intinya kalau hanya membuat aware, kalau yang hasil data kami gitu ya, orang Indonesia itu tadi baperan, gampang terenyuh, jadi munculkanlah konten-konten yang gampang menyayat hati gitu. Pakai background tenining. Jadi cari yang paling dekat ya sama orang-orang ya. Iya. Aduh. Oke. Nah, lanjut nih. Ada lagi pertanyaan dari Siti Asyira. Jadi buat tipsnya nih, apa nih tips-tips buat bisa produktif di luar kampus dan buat bisa ikut di organisasi-organisasi yang bergerak di bidang sosial gitu. Karena dengan keterbatasan basic di bidang sosialnya sendiri yang masih kurang begitu ada mungkin ya, atau pengalaman-pengalamannya yang masih belum banyak. Jadi kira-kira ada tipsnya nggak gitu buat kita mau mulai bergerak ke arah sana? Mau siapa lagi nih? Mau sweet dulu. Aduh, oke. Cap-cip nih. Kapring nggak deh yang udah dinyalain mic-nya. Ini udah. Oke. Kalau mau masuk ke ranah sosial, saran saya yang pertama tadi tetap kenalin diri dulu. Jadi teman-teman mau masuk ke ranah sosial itu, teman-teman punya passion di mana, punya kapasitasnya di mana. Jadi jangan sampai teman-teman bergerak di ranah yang sebenarnya teman-teman nggak suka atau teman-teman nggak memumpuni. Karena bagaimanapun menjadi relawan harus profesional. Teman-teman harus paham betul juga ketika menjadi relawan, apa yang teman-teman kerjakan, impact apa yang akan teman-teman hasilkan. Karena ini melibatkan orang-orang banyak gitu ya, orang yang notabene harusnya kita bantu, jangan sampai kehadiran kita justru malah jadi mempersulit, malah jadi merusak gitu ya. Nah, kenali diri teman-teman sejauh mana potensi yang teman-teman miliki, terus yang pasti terus mengupgrade ya. Nah, ketika teman-teman minim pengalaman dalam bidang organisasi atau bidang dalam ranah sosial, justru ketika teman-teman masuk, saat itulah teman-teman akan meningkatkan itu gitu ya. Jadi selalu ada saat pertama untuk menjadi apapun gitu. Dan saya pun juga dulu ketika buat Pemuda Peduli kan, sebetulnya saya nggak punya basic sosial gitu. Itu memang pure basic saya pengen aja gitu. Jadi kayak asik aja gitu, punya kegiatan sosial, terus gua sama anak-anak pergi kemana, bikin apa gitu. Nah, jadi teman-teman masuk aja dulu, atau kalau mau bikin aja dulu gitu. Karena menurut saya kan ngerasa takut, rasa ragu itu justru malah bikin yang teman-teman nggak jadi sesuatu gitu. Jadi lakukan aja dulu.
kalau kata PD baik, lakukan aja dulu. Kalau salah kita evaluasi gitu. Nah, itu selalu saya tekankan, jangan jadi takut gara-gara minim pengalaman. Terus ketika lu masuk, lu akan dapat pengalaman di situ. Nah, setelah kalian masuk ke suatu organisasi, ke sebuah NGO, nah hayatilah peran kita di situ gitu. Karena balik lagi tadi kalau kata Mbak Catherine tentang komitmen itu sangat-sangat luar biasa dan berat sekali, Mbak. Betul. Ketika kita bekerja sama dengan orang yang nggak komit, apalagi dalam ranah relawan gitu ya, itu akan menjadi sebuah hambatan yang besar gitu. Nah, ketika teman-teman masuk ke ranah itu, lakukan peran teman-teman dengan sesuai gitu. Ketika teman-teman berperan sebagai relawan A misalnya, jiwai peran tersebut, hadirkan ruh kerelawanannya dalam pekerjaan di situ gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman sudah masuk terus malah jadi faktor yang menghambat buat organisasi melandingkan programnya gitu. Untuk merunning programnya, justru ketika teman-teman masuk harusnya bisa membawa semangat baru, bisa membawa gebrakan baru, dan belajarlah menjadi orang baru di situ gitu. Jadi jangan takut dan pahami perannya gitu. Karena ketika kita nggak paham peran, efeknya itu akan jadi efek domino buat yang lainnya gitu. Oke. Makasih Kak Pringga. Kalau Kak Catherine gimana Kak? Sebenarnya yang jadi masalah, mungkin aku ngejawab yang bagian ini kali ya. Caranya tahu gimana sih ada organisasi-organisasi. Sebenarnya banyak banget sih. Sekarang, you name it lah, banyak banget di Bandung. Atau mungkin di daerah-daerah lain tuh udah banyak banget. Mulai dari sesimpel komunitas sampai organisasi, NGO yang besar tuh udah banyak banget. Cuma yang jadi masalah, balik lagi. Kenapa sih ada yang merasa kesusahan nyari organisasi, kesusahan nyari NGO atau mungkin komunitas? Kuncinya cuma satu. Harus suka baca. Harus suka baca informasi, gak cuma headline-nya aja, gak cuma tagline-nya aja. Karena gini ya, kalau misalkan kita lihat ya, coba klik, sekarang bisa sambil dipraktek ini. Coba cari hashtag volunteer Bandung. Itu banyak banget yang buka volunteer Bandung. Cuma yang ngebedain adalah pengennya tuh yang kayak tiba-tiba ada di timeline kita aja. Terus di situ udah ada persyaratannya di poster, jadi nggak usah ngeklik bit.ly lagi lah ibaratnya. Ya karena I was there juga, aku juga di posisi kayak gitu juga gitu. Ada masanya di mana, aduh pengennya udah deh informasinya tuh terkaji di satu poster, ngapain sih harus buka-buka link lagi segala macem. Ya itu makanya kunci cuma satu, harus mau baca informasi. Karena kalau dibilang, susah banget, nggak susah, karena udah banyak banget, apalagi sekarang ditambah ada TikTok, kan TikTok sebenarnya jadi salah satu media informasi juga ya, maksudnya isinya nggak yang cuma joget-joget gitu doang kan ya, ketahuan lagi ya nanti ya. Tapi kan maksudnya di situ juga kita bisa dapetin sesuatu gitu, banyak informasi, banyak, gak cuma, racun Shopee cek misalkan, tapi kan ada info-info tentang event-event, ada info-info tentang misalkan tempat-tempat wisata segala macam tuh banyak sebenarnya. Asal kita mau nggak ngeluarin effort lebih untuk cari, untuk bacanya. Jadi kalau dibilang, susah banget ya, nggak susah. Karena yang bikin susah tuh adalah rasa malas untuk cari informasinya sebenarnya. Karena apapun itu butuh proses, nggak ada sesuatu yang instan. Cuma Indomie aja yang dimasaknya kurang dari 10 menit, baru instan. Aduh, oke. Berarti banyakin baca ya? Jangan cuma asal ada broadcast di grup keluarga, cuma dilihat judulnya doang gitu ya? Ya, itu jangan sampai sih, bahaya juga. Soalnya kalau baca headline-nya, misalnya headline-nya ternyata ada pembunuhan satu keluarga di Bandung. Saya pas dibaca bawahnya pembunuhan keluarga kucing karena ketabrak semuanya. Makanya itu kenapa butuh baca sampai bawah, supaya tahu, jangan cuma baca headline dan baca gambarnya aja. Jangan malas untuk ngeklik bit.ly-nya, jangan malas untuk ngeklik link-nya, karena informasinya di situ, not only from their poster doang, kayak gitu. Oke. Banyak banget nih yang ada di ini. Tapi masih ada lagi nih pertanyaan-pertanyaannya. Kalau buat produktif di saat pandemi, caranya Kak Catherine sama Kak Pringga gimana? Oh, Kak Pringga dulu.
Ayo. Ayo, Kak Pringga. Ya, Kang, aku mau nambahin sedikit tadi ya tentang yang gimana nentuin organisasi gitu ya. Sedikit aja. Ya, Karena kan boleh. sekarang kita tahu ada SDGs itu ya, ada 17 poin yang menjadi apa tujuan pembenahan dunia lah. Nah, teman-teman tinggal tentukan teman-teman dari 17 poin ini teman-teman mau ambil yang mana, mau ngambil peran di mana. Nah, ketika teman-teman masuk kayak saya ambil di poin nomor 4 di bidang pendidikan. Nanti turunan-turunan itu teman-teman akan lihat dari aspek itu gitu ya. Jadi menurut saya risetnya sudah sangat dipersimpel sekarang, tinggal yang dipertanyakannya itu adalah kemauan teman-teman sejauh mana saat ini. Jadi risetnya sudah ada, problemnya sudah ada, apalagi di Indonesia gitu ya. Setiap apapun bisa menjadi sebuah aksi kebaikan kalau di Indonesia gitu, karena beda kayak ketika kita main di Singapura, main di Turki, mau bikin NGO apa di sana gitu kan, karena hampir semua A sampai Z-nya sudah tertata gitu. Jadi sekarang tinggal teman-teman mau seperti apa gitu. Nah, terus kalau tentang produktivitas di saat pandemi ini ya. Nah, beruntunglah buat teman-teman yang menjadi seorang relawan, karena kita bisa melabeli kegiatan kita sebagai kegiatan kerelawanan. Dulu waktu awal banget COVID booming gitu ya di Bandung, terus saya kan program beberapa ada di luar kota gitu ya, dan sebetulnya concern saya kan nggak di kesehatan, di pendidikan, tapi karena pada saat itu kesehatan lagi banget tuh problemnya dan aktivitas kita terhambat, akhirnya gara-gara kita punya label relawan, ya saya tinggal bikin surat tugas bahwa ABCDEFG sedang melaksanakan tugas sebagai relawan dari Yayasan Pemuda Peduli untuk melaksanakan tugasnya di kota mana. Nah, jadi sebetulnya kalau produktif di masa COVID, alhamdulillah di yayasan ya, di Pemuda Peduli tidak begitu signifikan terganggunya. Jadi tetap bergulir, cuman memang yang harus kita sesuaikan tadi itu gimana caranya protokolnya tetap kita jaga, tetap kita patuhi ketika memang akan offline. Nah, tapi menariknya Kak, saya ketika COVID ini akhirnya di program social traveling tadi ya, misalnya kita jangkauannya hanya Pulau Jawa, gara-gara COVID kita kan mengadaptasi tuh gimana caranya travelingnya tetap jalan dan impact-nya tetap terasa. Akhirnya kita bikinlah virtual tour. Virtual tour ini gimana caranya biar teman-teman yang punya hobi traveling minimalnya matanya itu masih bisa melihat keindahan Indonesia gitu ya. Meskipun gue nggak bisa ngerasain angin-angin pantai kayak gimana, sejuknya di gunung kayak gimana, tapi at least gue lihat lah. Nah, akhirnya gara-gara kita punya program virtual tour itu, sampailah program kita ke Irian, sampai kita ke Maluku. Nah, hikmahnya dari COVID itu adalah akhirnya kita meriset dan menyesuaikan gimana caranya hal-hal yang asalnya kompleks harus kita survei dulu, apa dulu. Ini kita persimpel semua jadi online. Terus yang kedua, di COVID ini kita jadi menambah peluang kolaborasi sebetulnya. Kayak gini, sekarang ketika ada webinar, kita jadi membuka pintu kolaborasi sebetulnya. Bisa jadi setelah ini misalnya, kita sama Himanya, sama Mbak Catherine-nya, kita bisa main bareng lagi, bikin project bareng lagi misalnya. Itu yang saya lakukan setiap kali Pemuda Peduli bikin kegiatan online. Karena kan ketika kita bikin kegiatan kemarin, bikin virtual tour di Maluku, saya butuh orang yang ada di Maluku untuk ngumpulin anak-anak di sana, buat kita ajar via online, buat menjadi fasilitator. Otomatis saya akan berkolaborasi dengan komunitas atau siapapun orang yang bergerak dalam ranah sosial yang stay di Maluku. Gara-gara itu kita jadi punya sahabat baru, punya saudara baru, dan kita kerja sama bareng. Selesai dari Maluku, kita ke Irian. Nah, dikira kita menjalankan hal yang sama, menjalankan hal yang sama. Nah, jadi tentang produktivitas itu, balik lagi gimana caranya kita nge-push diri kita. Yang kedua, gimana caranya kita beradaptasi dengan kondisi lingkungan saat ini gitu. Karena kan kita nggak tahu juga nih sampai kapan COVID kayak gini gitu ya. Jadi baiknya kita terus beradaptasi dengan kondisi. Gitu deh. Mangga Mbak Catherine. Ya, tuh, langsung dikasih nih dari Kak Pringga. Kayaknya emang ini bisa collab sih Kak Pringga ya. Nanti abis ini kita kontak-kontakan, kita collab ya Kak ya. Kita bikin satu campaign, mungkin sesimpel campaign kali ya Kak. Menarik. Ayo, boleh banget sih aku.
go banget lah ini mah. Oke, kalau misalkan dari aku ya, tadi kan ditanya cara produktif selama pandemi. Yang aku pengen tanyain dulu nih, tadi yang nanya siapa ya namanya ya? Ada Inriani. Oh, oke. Iya, oke. Yang aku pengen tanyain ke kamu dulu, kamu pengen produktifnya untuk apa? Apakah sekedar untuk menghibur diri, or you want to gain something, atau kamu pengen dapetin sesuatu? Karena kalau misalkan cuma sekedar, menurut aku ya, produktif tuh nggak harus kerja begadang, terus ngerjain banyak tugas, ikut banyak event, enggak. Tapi coba gimana definisi produktif buat aku adalah ketika aku beres melakukan hal itu, aku ngerasa plong, aku yes, akhirnya beres gitu. Jadi ada sesuatu rasa lega gitu. Buat aku kayak gitu. Nah, tanyakan dulu kepada diri kamu mau cari hal produktifnya untuk sekedar menghibur diri kamu, atau sekedar atau mungkin lebih dari itu pengen dapetin ilmu baru atau skill baru. Caranya gimana? Sebenarnya ini ada fun fact. Jadi ini buku yang dari tadi disangkanya lagi ngerjain skripsi ini ya, padahal bukan. Itu buku sakti. Aku bilang buku sakti kenapa? Karena semua keinginan, semua ide, semua list, pokoknya buku campuran lah ibaratnya itu aku tulis di sini. Dan aku jadi realize sesuatu. Ngomong-ngomong soal produktif, jadi aku ngebagi ada 2 jadwal. Yang pertama, buat pokoknya aku ikut kegiatan online, entah itu online course, entah itu webinar, entah itu online workshop, tapi yang memang buat entertain aku, untuk menghibur aku. Contohnya misalkan kelas olahraga bareng, atau misalkan nge-tie-dye bareng, misalkan. Atau sesimpel aku cari DIY di YouTube, cara bikin face toner, cara bikin skincare yang alami itu gimana sih? Itu untuk nge-entertain aku sebenarnya, walaupun aku akhirnya secara nggak langsung menghasilkan sesuatu. Tapi kalau mau serius sedikit, ini sebenarnya sebelumnya aku sempat ikut webinar juga nih, ada satu quotes yang menarik. Ketika ada waktu luang dan kamu bisa cari peluang, siapa tahu itu bisa jadi uang buat kamu. Itu akhirnya jadi, wah, ini bisa nih ya. Sesimpel gini ya, kalau misalkan kan kalau online kelas yang sekarang kan mungkin jadinya waktunya nggak terlalu sibuk lah ya, kalian bisa ikut banyak kegiatan di luar kampus misalkan kayak gitu. Kalian bisa coba cari online course misalkan yang memang dapat sertifikat. Nah, kenapa? Karena banyak hal yang sebenarnya kamu nggak dapetin di kampus, dan dunia itu tuh terlalu luas untuk kita tahu tuh ibaratnya gimana. Kita bisa menjelajahi dunia tuh dari belajar, dari baca. Itu yang aku percaya sampai sekarang. Makanya kenapa aku bagi 2 kegiatan, antara yang kegiatan untuk entertain aku dan aku pengen dapetin tambahan untuk skill aku kayak gitu. Bisa ikut online course, atau mungkin yang udah mau skripsi, atau mungkin yang udah mulai mau magang nih ya, bisa cari sebenarnya banyak banget situs-situs yang memprovide freelance nih misalkan. Freelance yang dibayarnya tuh per satu project. Sebutlah ada Upwork. Itu Upwork tuh jangkauannya kalau nggak salah Asia. Terus ada juga beberapa di Indonesia juga ada. Itu bisa cari di website gitu. Bisa cari keywordnya misalkan internship, tapi remote internship misalnya, itu banyak banget yang per project segala macam. Itu kan jadinya kita gain sesuatu juga kan, kita dapat pengalaman, skill kita terasa, kita dapat uang. Kuncinya cuma satu kan, mau baca dan mau cari, itu doang kayak gitu. Dan mungkin kalau ada yang mau bikin social movement, campaign segala macam, bisa start misalkan buka sharing diskusi online di Snapchat. Jadi orang lihat snap story kita tuh nggak cuma oh ini selfie nih, ayo kita bumerang kanan kiri, atau cowok kayak gini mungkin, atau gimana gitu kan, dengan gaya identiknya gitu kan. Nggak cuma kayak gitu, tapi ternyata ada sesuatu yang bisa mereka dapetin dari apa yang kita sharing, kayak gitu. Oke, makasih Kak Kevin. Dan last but not least nih, ada pertanyaan dari Sinatria Nur Wicaksana. Jadi katanya, katanya tuh bisa nggak sih orang-orang yang followersnya notabene sedikit itu bisa nggak sih buat ngelakuin social movement di media sosialnya mereka gitu? Dan kira-kira ada proses atau cara yang bisa mereka lalui nggak nih gitu step by stepnya, kira-kira sarannya dari Kak Pringga atau dari Kak Catherine? Boleh mungkin dari Kak Pringga dulu.
Nah, kalau ditanya bisa atau enggak, jawaban saya pasti bisa ya. Soekarno aja cuma butuh 10 pemuda buat mengguncang Indonesia loh, mengguncang dunia. Nah, cuman balik lagi tadi kalau tentang social movement-nya, kita lihat dulu social movement seperti apa. Output akhirnya kayak gimana. Jadi kita harus tahu dulu pergerakan kita mau nyelesain apa nih masalahnya. Jadi ketika kita tahu problemnya, barulah kita bisa membreakdown itu gitu ya. Terus yang kedua, setelah kita tahu problemnya, tentukan perannya. Memang betulkah teman-teman itu yang bertugas sebagai influencernya, atau teman-teman cukup sebagai inisiator, cukup sebagai programmer misalnya. Nah, untuk peran influencernya, teman-teman bisa ajak teman-teman yang lain. Nah, inilah konsepnya, gunanya kolaborasi. Jadi kalau yang saya tekankan, kita nggak bisa ngerubah Indonesia sendirian gitu ya. Jadi Superman aja susah gitu ya, Avenger aja bareng-bareng gitu. Nah, kita yang kayak gini masih mahasiswa gitu misalnya, lakukan semuanya secara bersamaan dan bagi perannya. Ketika teman-teman merasa teman-teman butuh followers yang banyak untuk meng-create sebuah social movement, tapi teman-teman baru sedikit misalnya. Nah, teman-teman ajaklah teman-teman yang lain, ajaklah orang lain yang memang punya kapasitas di ranah itu. Teman-teman lakukan bidangnya dan biarkanlah orang yang punya kelebihan itu melakukan bidangnya juga gitu. Jadi jangan juga kita mencakup semua pekerjaannya gitu, karena nggak sehat juga ketika kita melakukan sebuah pergerakan seperti itu gitu ya. Jadi kalau ditanya bisa enggaknya pasti bisa kalau menurut saya. Cuman mungkin kalau dilakukan sendiri waktunya nggak tahu nih panjang pendeknya atau cepat lambatnya. Dan saran saya tadi kalau prosesnya pasti proses kolaborasi itu yang paling fit sih kalau menurut saya untuk melakukan itu. Dan kalau cara agar yakin, teman-teman yakinkan bahwa dalam diri teman-teman kebermanfaatan itu adalah sebuah hal yang semua orang harus punya ya kalau menurut saya, karena kebermanfaatan kita terhadap sesama manusia itu adalah hal yang menurut saya hal yang prioritas. Dan pastikan tadi agar teman-teman yakin, pastikan problemnya itu adalah memang permasalahan yang sedang terjadi dan itulah root cause-nya gitu. Jadi kita tahu kenapa kita harus bertindak seperti ini, karena memang masalahnya seperti ini. Ketika kita menuntaskan ini, masalahnya beres, sebuah tatanan kehidupan seseorang bisa kembali normal, misalnya bisa kembali seimbang. Nah, jadi berangkat dari permasalahannya yang harus clear, yang harus jelas, solving problemnya juga harus jelas, dan pergerakannya harus terarah, harus tertata. Karena beberapa kali gitu ya, saya ngobrol dengan berbagai komunitas, rata-rata memang root cause-nya ini nggak jelas, problem yang mau diselesaikannya nggak jelas. Jangan sampai pergerakan yang kita lakukan hanya sebatas kayak pemadam kebakaran lah ya, tapi inti kebakarannya nggak kita cari gitu. Karena ketika intinya nggak kita cari, akan terus berlanjut, problemnya nggak akan selesai gitu. Nah, harapannya social movement itu, social worker profesional itu merujuk ke situ gitu. Kita jadi jadi vitamin dan jadi painkillernya gitu. Jangan jadi cuma mademin api kecil tapi api akhirnya nggak kita padamkan gitu, nggak kita tuntaskan. Gitu paling. Oke, makasih Kak Pringga. Buat Kak Catherine, ada tanggapannya nggak? Halo Kak Catherine? Oke, halo. Maaf ya tadi sempat terputus, ini koneksinya di sini kurang bagus, jadi gangguan keluar masuk Zoom ya. Tapi udah bisa terdengar suaranya belum? Udah bisa. Oke. Mungkin boleh dilanjut, tadi nggak terlalu kedengeran apa.
pertanyaannya. Oke, ya jadi ada pertanyaan nih tadi katanya bisa nggak sih orang-orang yang followersnya notabene kurang banyak sedikit buat ngelakuin sebuah social movement gitu lewat media sosial? Oke. The answer adalah it's not about the quantity but the quality of your content. Yang mau kamu provide, yang mau kamu kasih ke orang-orang, yang mau kamu kasih ke viewers kamu. Karena kalau misalkan dilihat, banyak kok sebenarnya akun-akun pribadi yang mungkin aku tahu beberapa akun yang sebenarnya followersnya mungkin di bawah 5.000 bahkan di bawah 3.000. Tapi dia tuh kayak rutin nih nge-share tentang hal-hal positif, nge-share hal-hal yang misalkan produktif, hari produktif dia segala macam. Nah, malah dari situ malah jadi banyak orang yang ngikutin dia karena ternyata kontennya lebih bervariasi karena nggak cuma sekedar upload ini aja, maksudnya kegiatan pribadi yang ya udah sekedar update lagi di mana, tapi ada arti dan ada makna yang dia dia sampaikan melalui setiap postingannya kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang followersnya nggak banyak, nggak masalah, malah dari followers yang sedikit ketika kamu bisa nge-guide followers sedikit kamu itu, dan yang penting tuh sebenarnya bukan banyak followers, tapi engagement mereka sama kamu. Engagement, interaksi antara kamu dan mereka, itu yang menurut aku lebih penting daripada sekedar banyak followers. Sekarang sebutlah punya 1 juta followers, yang engage cuma 20 orang ya buat apa? Atau yang engage cuma 2.000 orang. Itu kan presentasinya terlalu jomplang. Makanya itu yang perlu dipersiapkan, malah kualitas dari konten, kualitas dari informasi apa yang mau kita sampaikan, yang mau kita bawain. Karena itu dia ya, aku aja start karena aku selalu percaya, kalau kamu jadi berdampak, startnya itu from the simple and the small things. Nggak harus langsung dari hal yang besar atau harus ada modal followers yang banyak. Balik lagi sih, harus punya niat juga, kayak gitu. Harus optimis ibaratnya. Oke, yang penting dari kitanya dulu kali ya. Bukan ngomongin ke siapanya, tapi ke kitanya dulu aja, harus ada niatnya. Oke, makasih Kak Catherine sama Kak Pringga udah ngejawabin pertanyaannya dari peserta-peserta. Dan last nih, aku mau tahu dong, boleh dong kasihin closing statement dari Kak Pringga dan Kak Catherine buat mereka yang pengen juga bergerak di bidang di bidang-bidang social movement lewat media sosial ataupun mungkin secara offline-nya juga gitu. Ada nggak sih gitu closing statement nih? Oke, biasanya woman first ya. Oke, ya udah gak apa-apa, Kapring aja. Emansipasi perempuan lah ya. Jadi mendahulukan. Mau Catherine dulu boleh, Mbak? Gimana? Mbak Catherine dulu boleh? Ini gimana ya? Jadi lempar-lemparan ya ujung-ujungnya. Atau mungkin Ali aja yang jawab nih, jangan. Iya, aku yang ngejawab ya. Ya, ditunjuk aja deh. Oke, Kak Catherine deh yang masih belum matiin mic. Ya, udah mati. Ya, Kak Catherine. Oke, kalau dari aku simple aja. Pertama, find your purpose in your life. Kamu cari tujuan kamu hidup di dunia ini apa. And remember, we only live once. Dan selalu ingat, kita hidup cuma sekali. Kalau misalkan nggak harus di bidang sosial, kamu bisa berkembang. Kalau kamu sukanya bisnis, tekunin itu, jangan pernah setengah-setengah, jangan pernah setengah hati, setengah pikiran, setengah niat. Harus full. Ketika setengah, lebih baik nggak usah, lebih baik coba hal baru yang dimana kamu bisa full di situ. Tapi kalau khususnya di bidang sosial, kalau ekspektasi kamu untuk mencari uang, berarti kamu salah, berada pada bidang yang salah. Karena bidang sosial nggak pernah menjanjikan materi yang, wah kamu bisa kaya dari nolong orang. Nggak ada. Bahkan ibaratnya ada pengorbanan lebih di sini. Tapi ketika kamu mencari purpose kamu di bidang sosial adalah pertama untuk networking, kedua, karena kamu menyadari as a human beings, kamu juga pengen bantu manusia lainnya. Sebagai orang yang berpendidikan, kamu punya tanggung jawab, nggak cuma jadi pinter, nggak cuma
someday kamu dapat karir yang enak, kamu dapat gaji yang mungkin bisa cukup beli rumah dalam waktu 3 bulan misalkan. Nggak cuma itu tujuannya itu. Tapi balik lagi ketika udah dapat banyak kesempatan, banyak peluang, saatnya kita juga kasih peluang, kita kasih kesempatan orang dari hal-hal yang nggak harus besar. Jangan pernah nilai sesuatu itu ibaratnya, wah saya cuma punya segini. Tapi coba start with, saya cukup punya segini dan saya mau berbagi. That's the mindset menurut aku. Dan satu lagi, kalau dalam sosial media, karena nggak ada filter yang bisa benar-benar nyaring, selalu ambil positifnya dan buang selalu negatifnya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nggak enggak? Ya kalau dari saya, profesi apapun, pekerjaan apapun, kegiatan apapun, teman-teman bisa jadi seorang relawan, bisa jadi bagian dari social movement. Tinggal pastikan setiap kegiatan kita, setiap profesi kita bisa memberi impact positif buat orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai orientasi kita kerja, orientasi kita kuliah hanya semata-mata untuk memenuhi nafsu diri, kemauan diri atau kebutuhan diri. Ingat, ada peran orang lain di hidup kita. Jangan sampai kita nggak berperan juga di hidup orang lain, itu jangan jadi egois. Gitu paling. Terima kasih. Oke, terima kasih banget buat Kak Pringga sama Kak Catherine udah mau mengikuti rangkaiannya ini. Dan kali ini kita sebenarnya udah nyampe ke bagian akhirnya. Aku bakal balikin lagi sekarang buat Kak Hanifah buat melanjutin nih. Silakan Hanifah. Ya, terima kasih Nezar Ali. Wah, keren banget ya pembicara-pembicara hari ini. Sampai kayak tertegun banget setiap mendengarkan kata-katanya gitu dari Kak Pringga sama Kak Catherine. Pokoknya dua-duanya tuh Kak Pringga dan Kak Catherine tuh dua-duanya adalah sosok yang menginspirasi, jujur. Karena dari sini juga kita pasti dapat banyak ilmu ya dari pembicaraan tadi. Sosial media, social movement, purpose life gitu. Pokoknya emang setelah ini akan berubah nih gitu kan. Setelah mengikuti webinar ini akan menjadi a better versionnya gitu of your life-nya. Mau ngasih conclusion juga nih untuk dari yang tadi dibicarainnya oleh Kak Catherine-nya. Pokoknya yang pastinya kita emang harus menemukan tujuan hidup kita apa gitu. Terus harus aktif di sosial media itu tuh ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Terus harus bijak juga dalam sosial media dan harus rajin membaca apabila pengen nih ikutan social movement atau apa. Nah, gitu dari Kak Pringga juga sama memberikan semangat juga nih untuk memiliki peran dalam hidup kita dalam bersosial. Pokoknya setelah ini harus meningkatkan rasa esensinya dalam sosial movement gitu. Oke. Buat sesi terakhir nih ya dalam acara ini atau dalam kali ini, boleh langsung on cam dulu nggak nih teman-teman? Kita bakalan foto bareng. Kayak foto bareng di Zoom ya. Nah, oh ya, oke. Ayo semuanya on cam dulu. Biar Itu ada yang satu RT ya kayaknya ya. wah iya deh kayaknya. Terus ada yang membawa spesies lain juga kelihatannya nih. Itu anak bungsunya kayaknya. Oke, siap-siap ya semuanya. Boleh gaya bebas apapun. Wow, ada yang mana? Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Gak kerasa ya nggak ada flashnya gitu. Dari panitia juga ya. Dari panitia juga boleh ya di screenshot juga mungkin ya sekalian biar ada backup. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kalau gitu sekarang kita udah di penghujung acara buat teman-teman semua.
Jangan lupa untuk mengisi ya presensinya untuk mendapatkan e-sertifikatnya yang udah dikirim lewat email katanya. Jangan lupa, pokoknya sertifikatnya juga akan dikirim secepatnya. Teman-teman semuanya, terima kasih yang udah berpartisipasi dalam acara sharing asik about productive how to use social media on social movement. Terima kasih juga Kak Katrin dan Kak Pringga. Habis ini kita langsung kontak-kontakan, kita bikin project ya, Kak. Nah, wow. Jangan lupa juga ya undang-undang kita juga ya, Kak. mereka. Karena kalau nggak sekarang ya kapan lagi, ya kan? Iya. Iya, Bang. Betul. Makasih ya Kak. Pokoknya semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Catherine, oleh Kak Pringga ini bermanfaat untuk semuanya yang ada di sini. Dan semoga dari sini juga hati kita tergerak untuk selalu melakukan social movement atau nggak peduli terhadap sosial. Kalau gitu, Hanifah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Salam buat Terima kasih kucing ya, Kak. oren ya.